Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang teks deskripsi. Hanya saja kita pindah atau berpindah membahas subbab yang lain. Jika kemarin masih tentang pengertian teks deskripsi dan beserta isi dan tujuan beserta objek dari teks deskripsi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan bahasa teks deskripsi. Nah, karena kalian sudah memiliki buku paket, silahkan kalian boleh membuka buku paketnya halaman 18. Di situ ada teks yang bisa kalian baca, supaya nanti kalian bisa memahami dan punya gambaran. Sebenarnya apa sih struktur dan bahasa teks deskripsi itu? Bagaimana sih struktur dan bahasa teks deskripsi itu? Nah, kita mulai dari struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, berupa penutup. Di dalam teks deskripsi, kemarin kalian juga sudah pernah membaca teks deskripsi ya. Nah, teks deskripsi yang kalian baca itu sebenarnya di dalam teks itu ada yang berupa bagian identifikasi, ada yang berupa bagian deskripsi bagian, dan ada yang berupa penutup. Apa itu identifikasi? Identifikasi di dalam struktur teks deskripsi yaitu berisi nama objek, lokasi, serta gambaran umum objek. Jadi, awalan dari sebuah teks deskripsi itu berupa nama objek. Kalian bisa menjelaskan namanya apa, lokasinya di mana, gambaran umumnya seperti apa. Itu masuk ke dalam identifikasi. Yang kedua berupa deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu isinya apa? Deskripsi bagian itu isinya merinci bagian-bagian yang dideskripsikan. Nah, jika kalian perhatikan di dalam buku paket halaman 18-19, di situ ada teks deskripsi yang berjudul Rumah Tongkonan. Deskripsi bagiannya berisi apa saja? Deskripsi bagiannya di sana merinci bagian-bagian dari rumah tongkonan, seperti merinci bahan kayu yang digunakan, ukiran rumahnya seperti apa, hiasan atapnya seperti apa, itu masuk ke dalam deskripsi bagian. Kalau yang sudah kalian baca kemarin contohnya seperti yang berjudul teks yang berjudul Parangtritis nan Indah. Di dalam teks yang deskripsi yang berjudul Parangtritis nan Indah, deskripsi bagiannya berupa apa? Deskripsi bagiannya, penulis mendeskripsikan suasana pantai di sore hari, pemandangannya sangat mempesona, kemudian ada dijelaskan di situ ada karang yang sangat besar, kemudian lembutnya angin sore seperti apa di Parangtritis itu masuk ke dalam deskripsi bagian. Nah, sekarang yang ketiga yaitu penutup. Struktur teks deskripsi yang terakhir yaitu penutup. Penutup itu berisi apa? Penutup itu berisi kesan umum. Seperti apa yang dimaksud kesan umum? Kalian lihat di dalam buku paket halaman 18-19. Di situ penutup yaitu berisi kesan umum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari apa yang dideskripsikan seperti di situ ada sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai artistik yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan warisan budaya yang perlu kita jaga. Itu adalah kesan umum. Seperti apa yang sudah diceritakan di atas, disimpulkan di bawah, itu namanya kesan umum. Nah, sampai sini kalian paham ya? Guru ulangi, yang namanya struktur teks deskripsi itu ada 3, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Identifikasi itu isinya menjelaskan
ada nama objek, lokasinya di mana, gambaran umumnya seperti apa, itu masuk ke dalam identifikasi. Sedangkan deskripsi bagian itu isinya merinci bagian-bagian yang dideskripsikan. Jika kalian mendeskripsikan sebuah sekolah atau ya kita sekolah dulu yang dicontohkan, kalian bisa mendeskripsikan keadaan kelasnya seperti apa, kemudian gedung-gedungnya seperti apa, lapangannya seperti apa, itu masuk ke dalam deskripsi bagian. Sedangkan penutup itu berisi kesan umum atau kesimpulan. Paham ya? Kalian nanti bisa dicermati lagi dengan membaca contohnya ada di halaman 18 dan 19. Lanjut ke berikutnya, kita membahas penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Apa saja yang digunakan dalam teks deskripsi? Yang pertama, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Dua, menggunakan kata dengan kata dasar K, P, T, dan S. Tiga, penggunaan sinonim. Empat, penggunaan kata depan. 5. Penggunaan kata khusus. 6. Penggunaan kata depan di dan huruf kapital. 7. Penggunaan kalimat bermajas. 8. Penggunaan kalimat dengan serapan panca indera. 9. Penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Pada kesempatan kali ini tidak semuanya akan Bu Guru bahas. Bu Guru hanya akan membahas poin yang kedua, yaitu membahas tentang penggunaan kata dengan kata dasar berawalan K, P, T, S. Diingat, hanya yang awalnya atau kata yang awalnya berhuruf K, P, T, S saja. Nah, nih, ada yang luluh dan ada yang tidak. Yang seperti apa maksudnya? Nih, penjelasannya, fonem K, P, T, S akan luluh jika imbuhan men bertemu dengan kata dasar berawalan dengan huruf K, P, T, S. Diingat, kita hanya akan membahas kata dasar yang huruf depannya K, P, T, dan S. Nih, contohnya. Ada kata pesona. Pesona itu adalah termasuk kata dasar. Jika pesona bertemu dengan imbuhan men, maka yang benar menjadi memesona. Jika kalian menulisnya mempesona, maka salah karena pesona huruf awalnya adalah P. Maka jika bertemu dengan imbuhan men, maka akan luluh. Seperti sudah dijelaskan di sini, fonem KPTS luluh jika imbuhan men bertemu dengan kata dasar berawalan dengan huruf KPTS. Kita hanya konsen kata dasar yang huruf awalnya K, P, T, dan S. Di sini contohnya yang pertama, pesona. Pesona itu adalah kata dasar. Kata pesona huruf depannya adalah P. Ini adalah huruf P, kata depannya P. Maka jika pesona diberi imbuhan men, di sini men plus pesona, maka menjadi memesona. Namanya P-nya menjadi luluh. Di sini sudah dijelaskan, jika men bertemu huruf awal KPTS, maka akan luluh. Men bertemu pesona menjadi memesona. Kenapa tidak mempesona? Kalau mempesona di sini masih ada huruf P-nya, maka salah. Seharusnya jika P bertemu men, maka menjadi luluh, menjadi memesona. Kemudian ada kata kupas. Kupas itu kata dasar. Kupas huruf awalnya adalah K. Maka jika bertemu imbuhan men menjadi men ditambah kupas menjadi mengupas. Jika kalian menulisnya mengkupas itu salah. Yang benar adalah mengupas. Paham sampai sini? Kita lihat lagi yang contoh yang ketiga. Tulis. Tulis itu termasuk kata dasar. Jika tulis bertemu imbuhan men, maka menjadi menulis.
Jika kalian menulisnya mentulis, maka salah di sini masih ada huruf T, itu salah. Harusnya luluh, luluh maka menjadi menulis. Contoh selanjutnya, kata suruh. Suruh itu merupakan kata dasar. Suruh jika bertemu imbuhan menjadi menyuruh. Kalau kalian menulisnya mensuruh itu salah. Yang benar adalah menyuruh. Karena luluh maka menjadi menyuruh. Paham sampai sini? Gue harap kalian paham ya. Nih, luluh bila bertemu akan luluh jika bertemu KPTS atau KPTS akan luluh jika bertemu imbuhan men. Contohnya di sini ada pesona menjadi memesona, kupas menjadi mengupas, tulis menjadi menulis, suruh menjadi menyuruh. Paham ya? Namun ada juga fonem KPTS tidak luluh jika nih penjelasannya. Fonem KPTS tidak luluh jika imbuhan men diikuti kata dasar berawalan KPTS yang berupa klutser atau rangkap konsonan. Maksudnya seperti apa? Nih, contohnya, ada kata prakarsa. Prakarsa itu termasuk kata dasar. Jika bertemu imbuhan men, maka menjadi memprakarsai. Jika kalian menulisnya memprakarsai, itu salah. Karena di sini tidak luluh. Rangkap konsonan ini ada P itu konsonan, R itu konsonan. Maka men bertemu rangkap konsonan tidak luluh. Maka di sini tetap prakarsa. Prakarsa, men bertemu prakarsa tetap memprakarsai. Kemudian krusial, krusial itu termasuk kata dasar. Di sini dilihat KR berarti double konsonan atau berupa kluster. Maka jika men bertemu krusial, menulisnya mengkrusial. Di sini tetap ada KR, krusial, maka tidak luluh. Kalau kalian menulisnya mengkrusial itu salah. Yang benar mengkrusial karena double konsonan tidak luluh. Yang ketiga, traktir. Traktir adalah kata dasar. Traktir itu termasuk kluster double konsonan. Dilihat ini ada T, ini R, maka double konsonan. Jika bertemu imbuhan men, maka menjadi mentraktir. Kalau kalian terbiasa atau menulisnya mentraktir, itu salah. Harus mentraktir, karena ini TR tidak luluh, maka tetap mentraktir. Kemudian ada kata seruput. Seruput adalah kata dasar. Jika bertemu imbuhan men, maka tidak luluh menjadi menseruput. Ini berupa kluster. Konsonan S itu konsonan, R itu konsonan. Maka kalau rangkap konsonan tidak luluh, maka tetap menseruput. Jika kalian menulisnya menyeruput, itu salah. Paham ya sampai sini ya? Silahkan kalau nanti kalian masih agak bingung, ini dipahami lagi. Fonem KPTS akan luluh jika bertemu KPTS atau kata dasar berawalan KPTS. Contohnya tadi tulis menjadi menulis. Nah, sekarang yang tidak luluh itu jika berupa kluster atau rangkap konsonan. Contohnya prakarsa, ada P, R itu double konsonan, maka jika bertemu men menjadi memprakarsai, tidak luluh. Paham ya? Silahkan kalian nanti bisa diputar ulang jika masih tidak paham. Untuk selanjutnya, nih, jika ada yang belum tahu kata dasar itu apa? Kata dasar adalah
kata yang belum mendapat imbuhan apapun di dalam penulisannya. Contohnya, tulis, pesona, nyanyi, gambar, suruh, ambil, tawa, kupas, senyum, lari, teriak, jalan, buku, kemudian marah, bisa, itu adalah contoh dari kata dasar. Sedangkan kata berimbuhan itu adalah kata dasar yang sudah mendapat imbuhan. Contohnya menyanyi, berbunga, terpukul, tertawa, menangis, membawa, berbicara, menggambar, mengambil, berjalan, dan sebagainya. Itu adalah contoh kata berimbuhan. Sampai sini paham ya? Guru harap kalian tidak bosan untuk memutar kembali videonya jika belum paham. Sampai di sini dulu penjelasannya Bu Guru. Terima kasih kalian sudah mendengarkan. Ingat, jika kalian belum paham, silahkan diputar kembali videonya. Kalian catat, kalian pahami sampai benar-benar paham. Karena jika kalian tidak menonton videonya sampai selesai dan mencatatnya, kalian tidak akan bisa mengerjakan tugas. Setelah ini ada tugas di grup WhatsApp, silahkan kalian kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Sekian dulu penjelasan dari Bu Guru. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.